Kita ambil satu kaidah misalnya, teman-teman sekalian. Quran itu sangat memberikan solusi pada logika. Bahkan ayat-ayat Quran itu selalu mendorong kita untuk berpikir, memaksimalkan rasionalitas dan akal kita. Karena itu sering diungkapkan, afala ta'qilun, afala tatadzakkarun. Apakah anda tidak menggunakan akal anda secara maksimal? Ayo coba renungkan. Afala yatadabbarun al-Quran. Apakah anda tidak menganalisis Al-Quran sehingga melahirkan kesimpulan yang bisa anda pahami dengan baik? Semua ayat-ayat Quran umumnya mendorong kita untuk merenungkan, memikirkan, menggali lebih jauh, sehingga bukan hanya kita yakin dengan keyakinan iman kita, tapi keyakinan iman dikuatkan dengan nalar logika yang kuat di situ. Di teman-teman sekalian, kalau anda baca Al-Quran, mustahil rasanya ada orang menemukan di Quran bertentangan dengan logika. Yang ada hanya dua. Yang pertama, semua keterangan Quran dibenarkan oleh logika, atau yang kedua, keterangan Quran terlampau logis, saking logisnya akal kita tidak bisa menangkapnya. Tunjukkan pada saya, kalau matahari itu ada cahayanya, matahari ada sinarnya. Baik, saya tanya kepada anda, kalau siang hari ada matahari, ada sinarnya, bisa nggak anda melihat cahayanya? Bisa anda menatap langsung sinarnya? Anda bisa melihat sinar, tapi saya tanya pada anda, matahari ada sinarnya tidak? Baik, kalau anda mau lihat, kelihatan tidak? Kenapa? Saya tidak lihat bukan karena nggak ada sinarnya, saking terangnya sinarnya sampai saya nggak bisa lihat. Saking terangnya keterangan ayat dalam Al-Quran sampai akal anda perlu yakin dulu tuh. Begitu yakin, hikmah datang di situ. Jadi kalau anda berhadapan dengan ayat Quran yang belum anda pahami, jangan turunkan Qurannya, rendahkan dulu akal anda untuk meyakininya, baru hikmah datang menjelaskan peterangannya. Jadi kalau peci nggak cukup dengan kepala, jangan kepalanya dipotong. Cari peci lain untuk turunkan ukurannya sehingga sesuai ukuran peci dengan kepalanya. Paham? Ini poinnya. Jadi jangan cepat kagetan. Kita itu kadang-kadang cepat kaget, gampang kagum. Ini masalahnya. Hari ini kagum, besok kaget, gitu kan? Begitu kaget langsung kagum. Muncul mall baru, berangkat ke sana, kaget. Ke sana nggak belanja, cuma numpang kagum aja. Bagus ya, balik lagi. Itu persoalan. Ya. Karena itu, ini bagian pertama. Kita sebetulnya bersyukur ketika orang membaca selain Al-Quran, dia meragukan apa yang ia baca. Dan kita tawarkan, nanti coba baca Al-Quran. Berikan keterangan, berikan gambaran. Mungkin dengan bacaan kepada Al-Quran, dia bisa lebih tersentuh bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam Al-Quran. Malam ini anda bangun, doakan dalam sujud, semoga Allah berikan hidayah kepada setiap orang yang berusaha mencari kebenaran dalam kehidupan. Paham sampai sini ya? Baik. Yang paling aneh adalah orang-orang yang kadang-kadang sudah jelas itu salah, masih dibela. Sudah jelas itu benar, masih diragukan. Itu yang kadang-kadang melahirkan persoalan. Karena itu turun kaidah pertama dalam Al-Quran, jika anda ingin mendapatkan semua manfaat di Quran, kaidahnya dzalikal kitabu la raiba fi. Anda harus yakin dulu. Kalau anda datang dengan keraguan, maka tidak akan menghunjam dalam hati sanubari anda. Paham sampai sini? Baik. Jadi kalau pecinya tidak cukup di kepala, apa yang dilakukan? Baik, cari peci lain. Baik. Bismillah. Sudah jelas gambaran ini. Kalau sudah dirasakan jelas, saya kira tidak perlu banyak dibincangkan. Banyak membahas yang sudah jelas akan membuat penjelasan semakin tidak jelas. Ya. Itu ingat poin itu baik-baik.